Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Guru. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Bagus sekali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila materi tentang norma. Ya, Bu. Siapa yang tahu apa itu norma? Anak-anak, siapa yang tahu jawabannya? Tidak tahu, Bu. Tidak apa-apa, bagus sudah berani mencoba. Ibu mau bertanya lagi, kalau seandainya di sekolah tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Kacau, Bu. Betul, karena tanpa aturan semua pasti akan kacau. Dari pertanyaan Ibu tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu norma? Norma adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, Bu. Ya betul sekali, norma merupakan sebuah aturan yang harus diikuti oleh semua orang. Norma tidak hanya berlaku di masyarakat, tetapi juga di sekolah dan di rumah. Di rumah, kita saling menghormati. Norma itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pedoman, atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli mengenai norma. Mereka memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana norma terbentuk. Menurut Soerjono Sukanto, norma adalah hubungan dalam masyarakat yang terlaksana sesuai yang diharapkan. Kemudian menurut John J. Masionis, beliau mengatakan bahwa norma merupakan aturan dan harapan yang memandu perilaku anggota masyarakat. Selain itu, menurut Isworo Hadiwiono, beliau menjelaskan bahwa norma adalah aturan yang mengikat seluruh warga masyarakat. Dari pengertian norma tersebut, kita simpulkan bahwa norma adalah aturan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Coba kalian lihat. Kalian tahu tidak, ini kasus apa? Coba perhatikan video ini. Kita melihat seorang teman kita terduduk sedih dan dikelilingi oleh teman-teman yang menertawakannya. Inilah yang kita sebut dengan bullying atau perundungan. Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma bercanda, Bu. Iya, Bu. Tapi, dampaknya bisa menyakitkan. Tapi hari ini, Ibu ingin kita melihat kejadian ini dari sudut pandang norma. Mengapa perilaku ini dilarang? Karena bullying melanggar norma atau aturan sehingga tujuan dari norma tidak tercapai dengan baik. Berikut beberapa fungsi dari norma dalam kehidupan individu dan kehidupan sosial masyarakat. Fungsi norma yang pertama yaitu sebagai pedoman tingkah laku, seperti menunjukkan seharusnya bagaimana kita bersikap dan bertindak. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa pedoman kita adalah menghormati sesama, maka mengejek atau mengucilkan tidak dibenarkan. Jelas sudah keluar dari jalur norma. Maka dari itu, perbuatan yang demikian tidak boleh dilakukan. Karena norma mengajarkan kita bahwa kekuatan yang kita miliki seharusnya digunakan untuk merangkul, bukan memukul atau membuli. Fungsi norma yang kedua yaitu menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Coba kita bayangkan jika seseorang bebas bertindak sesuka hati, membuli, mengejek orang lain. Bahkan sampai menghina fisik, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya akan penuh dengan keributan, permusuhan dan rasa tidak aman. Maka dari itu kita perlu mematuhi norma agar terciptanya sebuah kedamaian dan semua orang bisa merasa aman dan tentram. Fungsi norma yang ketiga yaitu untuk melindungi kepentingan dan hak setiap individu, agar setiap orang memiliki hak yang sama. Untuk merasa aman dan tidak dirugikan. Maka dari itu jika seseorang melakukan bullying berarti dia telah merampas hak orang lain. Maka dari itu norma hadir untuk memastikan agar tidak ada satupun orang yang merasa dikorbankan dan dirugikan oleh tindakan orang lain. Fungsi norma yang keempat yaitu untuk menciptakan keadilan kesetaraan dan memastikan semua orang diperlakukan setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi hanya karena merasa lebih kuat atau lebih pintar, lalu bisa menindas yang lemah. Karena di mata norma kita semua sama, tanpa terkecuali. Anak-anak, untuk menghentikan bullying atau kekacauan, bukan hanya sekedar menjadi anak baik, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita terhadap norma atau aturan. Maka dari itu, mari kita menjaga ketertiban dan kedamaian agar semua tempat menjadi aman untuk siapapun. Setuju. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan fungsi norma. Ibu lihat ada yang mulai sedikit lelah ya? Ya, Bu. Baiklah, kalau begitu mari kita ice breaking terlebih dahulu agar kalian tambah semangat. Oke, Bu. Ayo semuanya berdiri, kita ice breaking pacu jalur ya. Mari simak videonya berikut ini. Oke, Bu. Bagus, perhatikan baik-baik.
Bagaimana? Apa sudah semangat belajar setelah ice breaking tadi? Sudah, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari norma. Semua fokus ke depannya. Tujuan norma yang pertama yaitu sebagai pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Tujuan norma yang kedua yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang bebas mengejek fisik, memanggil teman dengan nama orang tua tanpa merasa bersalah, jika semua itu terjadi, apakah kalian merasa aman? Tentu tidak. Maka dari itu norma hadir sebagai rumah kedua agar setiap individu merasa aman. Jika kita menjaga ketertiban, kita tidak perlu khawatir akan diganggu dan kehidupan akan berjalan dengan tertib. Tujuan norma yang ketiga yaitu mencegah terjadinya benturan kepentingan. Di mana di sekolah kita semua punya kepentingan untuk belajar dan merasa bahagia. Namun, ada kalanya seseorang merasa kepentingannya lebih penting dari kepentingan orang lain. Dan ingin terlihat paling unggul dengan merendahkan orang lain, hal seperti ini merupakan sebuah awal dari terjadinya perilaku bullying. Maka dari itu norma hadir sebagai pembatas ego kita, serta sebagai pengingat bagi setiap individu. Tujuan norma yang keempat yaitu sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya seperti kasus bullying yang terjadi di sekolah ataupun di kehidupan sosial masyarakat, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dalam proses penyelesaian masalah kita tidak perlu menggunakan emosi, tapi kita pakai norma. Baik, Bu Guru. Bagus, karena norma merupakan sebuah hakim yang objektif dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Tujuan dari norma yang kelima yaitu untuk memenuhi rasa keadilan. Jadi, norma itu penting ya, Bu? Betul sekali. Maka dari itu, norma dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Sebab jika seseorang merasa dirugikan atau dibuli oleh temannya, mereka bisa melakukan pembelaan. Maka dari itu dengan adanya aturan atau norma, pelaku bullying dapat diberi sanksi atau teguran agar korban bisa mendapatkan perlindungan. Mari kita jaga rasa aman dan ketertiban bagi siapapun. Kalau kamu ingin dihargai, kamu juga harus menghargai orang lain. Stop bullying. Baiklah, itu penjelasan Ibu mengenai materi, pengertian, tujuan, dan fungsi norma. Ibu harap dengan telahnya kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!